Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faril Aditya Falevi dengan NIM 3 di terakhir 050. Saya berasal dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Saya akan menjelaskan MATLAB dan juga dasar dari Simulink ini. Ini adalah mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol. Oke, kita lihat. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk materi ini. Oke, yang pertama adalah apa itu MATLAB dan Simulink. Yang pertama, MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory yang merupakan bahasa pemrograman sekaligus lingkungan komputasi numerik. Kuat di pengolahan matematika, aljabar, linear, statistik, pemodelan, analisis data, dan pemrosesan sinyal kontrol. Jasa buatan contohnya itu adalah menghitung persamaan matematis, membuat grafik atau visualisasi data, simulasi sistem dinamis, dan pemrograman. Simulink itu adalah add-on atau extension dari MATLAB ya, khusus untuk pemodelan, simulasi, dan analisis sistem berbasis blok diagram. Digunakan untuk merancang sistem kontrol komunikasi elektrodaya hingga sistem otomotif. Kelebihannya, pengguna bisa memodel visual dengan blok-blok tanpa harus menulis semua kode manual. Jadi maksudnya ini MATLAB ini adalah aplikasinya atau inti dari semuanya ini MATLAB. Tapi Simulink-nya adalah add-on atau extension. Seperti misalnya kalian memainkan game, itu kan yang kalian mainkan adalah game ya. Tetapi untuk add-on ini misalnya untuk menambahkan karakter atau skinnya itu menggunakan add-on. Jadi Simulink itu kurang lebih seperti itu. Oke, konsep modeling dan simulasi. Ini adalah konsep modeling dan simulasi yang saya temukan. Modeling adalah proses membuat representasi model dari suatu sistem nyata agar lebih mudah dipahami, dianalisis, atau diuji. Jadi modeling itu kita misalnya kayak kita ingin ingin membuat sesuatu, tapi kita tuh membuat versi yang lebih kecilnya dulu, lalu kita bisa dianalisis, diuji juga, bukan barang aslinya ya. Sini contohnya adalah model matematika motor listrik menggunakan persamaan arus, tegangan, dan torsi. Oke, yang kedua, konsep simulasi. Simulasi adalah proses menjalankan model tersebut secara dinamis untuk melihat bagaimana sistem bekerja pada kondisi tertentu. Jadi simulasi ini seperti kita menggunakan KDSIMU, Multisim, PSIM, itu kita simulasi namanya. Jadi kita simulasikan dulu untuk misalnya kita diminta untuk menghitung kayak sebuah tangki perusahaan, tangki air atau tangki minyak. Kita harus membuatnya itu agar tidak tumpah gitu ya, agar tidak kelebihan pada ketinggian tertentu. Kita diminta untuk tidak lebih, tidak kurang sedikit nggak apa-apa, tapi kalau lebih jangan. Nah, kita nggak mungkin dong kita langsung ke sistemnya, langsung ke lapangan tanpa perhitungan dan lain-lain. Pasti kita akan menjalankan simulasi dulu. Nah, simulasi itu bisa berupa di software ya. Oke. Dasar sistem dinamis. Dasar sistem dinamis adalah memahami dan memodelkan perilaku sistem yang kompleks berubah dari waktu ke waktu dengan fokus pada struktur umpan balik atau feedback loops yang mengatur dinamika tersebut. Metodologi ini melibatkan identifikasi elemen, hubungan antara komponen, pemodelan matematika menggunakan persamaan diferensial, simulasi, dan simulasi komputer. Ini adalah transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah alat matematika yang digunakan untuk mengubah suatu fungsi domain waktu atau T, biasanya persamaan diferensial, menjadi fungsi domain frekuensi kompleks. Ini penerapannya di jurusan atau fakultas ya. Ada rangkaian listrik, yaitu untuk mencari arus tegangan dengan cepat. Kontrolnya itu adalah untuk menganalisis kestabilan sistem, bisa robot, motor, dan pesawat. Pemrosesan sinyal itu adalah filter respon sistem. Contohnya tadi tuh adalah fungsi transfer.
Oke, kini ada kontrol sistem. Sistem kontrol adalah suatu mekanisme atau perangkat yang digunakan untuk mengatur mengendalikan perilaku sistem agar bekerja dengan yang kita inginkan. Prinsipnya adalah input langsung diproses, lalu ada output. Lalu output kadang dipantau untuk dibandingkan dengan tujuan atau referensinya. Contoh saklar lampu, termostat, AC yang menjaga suhu ruangan, cruise control pada mobil untuk menjaga kecepatan. Nah, ini ada dua, ada closed loop dan open loop. Jadi closed loop ini adalah sistem tanpa umpan balik atau feedback. Output yang tidak diperiksa atau dibandingkan dengan input. Lalu, maaf ini terbalik ini ya. Ini harusnya open loop, ini closed loop. Ya. Jadi open loop ini bisa dibilang input, proses lalu output. Nah itu tuh nggak diulang lagi, maksudnya bukan nggak diulang, nggak diolah lagi datanya. Jadi misalnya yang sudah outputnya keluar itu, jadi sistem tanpa umpan balik. Output tidak diperiksa atau dibandingkan dengan input, hanya berdasarkan perintah awal. Kelebihannya lebih sederhana, murah dan cepat. Lalu ini ada contohnya ya. Kekurangannya juga tidak bisa mengoreksi kesalahan atau gangguan. Lalu contohnya ini adalah mesin cuci dengan timer. Mesin akan berhenti sesuai waktu, bukan sesuai kebersihan pakaian. Jadi kalau misalnya mesin waktu, mesin waktu. Mesin cuci misal kita setting waktu 5 menit, itu 5 menit. Mau bersih mau enggak baju kalian itu pasti akan mati di 5 menit. Listrik manual, nyala dan mati. Ya, lalu closed loop, sistem dengan umpan balik atau feedback. Jadi output dipantau dan dibandingkan dengan input atau referensi. Jadi kalau misalnya kita input misal AC 25 derajat, kita minta 25 derajat. Nah itu termostat nanti di AC akan mengirim feedback ke kompresor kemana ya, ke termostatnya. Lalu itu tuh misalnya 26 suhunya ternyata 27, yang kita minta 25. Nah itu termostat nanti mengirim sinyal ke kompresor AC untuk mulai bekerja lebih cepat, yaitu lebih keras agar suhu yang dicapai itu 25 derajat. Jadi kalau misalnya kita 20 berapa ya, kita minta 27, sedangkan suhu ruangan 25 derajat. Nah itu nanti kompresor akan menerima sinyal untuk mematikan kompresor agar suhunya tuh naik agar tidak terlalu dingin. Kekurangannya lebih kompleks, butuh sensor, bisa mahal. Contohnya nih AC otomatis nih tadi. Cruise control pada mobil juga, sensor yang menyebabkan throttle agar kecepatan tetap stabil. Itu kan mungkin bensin yang masuk dalam mesin itu diatur. Tapi ada juga saya pernah mendengar katanya malah open loop ini bisa dibilang kadang beberapa tuh ada yang lebih mahal daripada yang closed loop. Kenapa? Karena barang yang di industri gitu, yang di open loop ini membutuhkan komponen-komponen yang lebih mahal agar akurat outputnya itu. Kalau closed loop kan kita hanya membutuhkan komponen yang jelas ada aktuator dan itu ada feedback. Jadi sehingga tuh feedbacknya tuh bisa dikurangi, errornya itu bisa dikurangi secara konstan. Jadi kita minta 25, suhu awal 27, itu di feedback. Nah itu nanti kompresor bekerja dengan kencang lagi 26. Nah terus itu pokoknya terus sampai 25 derajat itu suhunya. Kalau open loop ini katanya lebih membutuhkan yang lebih mahal katanya ya. Ada beberapa karena membutuhkan komponen yang mahal tentunya juga, karena dia open loop tidak mempunyai sistem koreksi atau feedbacknya. Oke. Nah ini adalah blok dasar di Simulink. Pertama adalah source, sumber sinyal, itu menghasilkan sinyal loncatan atau step function. Sinusoidal wave atau sine wave menghasilkan sinyal sinusoidal konstan memberikan nilai tetap. Lalu pulse generator, sinyal pulsa. Lalu kedua adalah sinks, penampung atau output. Blok menyimpan hasil simulasi seperti scope, display. Lalu sini ada two workspace. Scope itu seperti oscilloscope, menampilkan grafik sinyal untuk melihat
sinyal sinusoidal. Lalu udah tadi tuh ada display untuk mengambilkan angka atau lain-lainnya. Lalu udah to workspace, mengirim data ke MATLAB workspace. Jadi kalian tuh bisa, MATLAB itu ada 3 atau 2 gitu. Yang pertama untuk kalian simulasinya, lalu nanti ada workspace. Jadi kalian tuh bisa, nanti ada bloknya di sini, kalian input misalnya A sama dengan 2, A sama dengan 3. Nanti si 3 kalian memilih yang works from workspace itu. Nanti jika kalian pencet A atau kalian input A, dia akan mengikuti apa yang kalian input pada from workspace itu ya. Lalu udah continuous, blok untuk pemodelan sistem dinamis dengan persamaan diferensial. Contohnya integrator, transfer FCN, state space. Lalu udah math operation atau operasi matematika, bilangan operasi matematika, gain untuk mengendalikan input dengan suatu konstanta. Jadi misalnya kalian nanti saya berikan simulasinya, sum untuk penjumlahan, produk, perkalian sinyal, math function, fungsi matematika, sin, cos, dan tan, dan lain-lain. Nah, ini juga ada signal routing, blok untuk mengatur alur sinyal. Lalu max, demax nanti untuk memisahkan sinyal ya, kita akan coba juga. Discrete, blok untuk discrete atau sampling, max and demax, dan bus. Oh ini salah ini ya, ini masuk sini juga. Itu juga kita akan coba. Selector and switches, logic operation, subsystem, dan using M files. Oke, mungkin terima kasih untuk PPT-nya sekarang. Bila ada kesalahan mohon maaf, kita juga sama-sama belajar. Jadi misalnya ada kesalahan dari PPT ini juga, silahkan komen. Lalu kita akan lanjut ke simulasinya. Kita langsung aja apa ya. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba yang pertama, yaitu kita mencoba sinyal-sinyal ya. Oke, kita sudah buka MATLAB-nya atau kita buka Simulink dari sini ya. Kita buka Simulink, nanti akan diarahkan ke sini. Lalu kita pertama adalah library browser. Lalu kita akan mencari source. Ini untuk sinyal-sinyal ya. Kita cari sinusoidal. Oke, lalu kita akan mencobanya di displaynya. Kita harus butuh ini floating scope. Oke, kita tempelkan saja. Oh bukan yang ini ya, salah. Nah, kita delete dulu. Kita pakai yang ini scope. Kita sambungkan ke sini. Nah, putaran. Kita lihat, nah ini dia ya, ini satu dia untuk sinusoidal kena amplitude 1. Lalu kita bisa menaikkan sinyal itu dengan cara seperti ini. Bukan di string, sinyal routing. Bukan ini, nggak ada. Kita harus, ini dia gain, taruh sini, kita taruh tengah. Nah, misalnya kita taruh 4 teran. Oke, lihat lah, kita sinyal sudah 4 sesuai yang kita mau tadi. Sebentar. Oke. Lalu kita akan mencobanya lagi, banyak ya tipe-tipe sinyal di sini. Kita akan coba ini, lalu ini
counter free running nggak usah ya. Kita coba yang ini, yang simin tadi yang saya bilang, yang from workspace. Kita coba repeating, sinusoidal sudah, waveform apalagi dari yang saya ingin coba ya, chip signal sudah. Oke, untuk sementara ini aja dulu. Jangan lupa kita ambil leasing, kita ambil mana tadi, oke ini scope kita ambil. Nah, kita tempelkan lagi, set set set. Nah, taran ya. Oh ini salah, ini seperti error suggestal load file itu. Oh iya, kita harus hapus dulu nih ya, jangan dipakai dulu, ntar aja. Soalnya dia harus di setting dulu. Oke, kita run. Jadi untuk sinyal-sinyal dari masing-masing sinyalnya. Nah ini juga, ini step tadi ya, band limited with whiteness. Nah ini sesuai dengan yang kita mau. Kita juga bisa nambahin gain juga. Nah itu gain, ini dia. Tapi kalau seperti ini kita coba 2 aja. Kita lihat. Oh, mas 1 ya, berarti emang tidak bisa sepertinya kalau chip signal ini. Kita akan coba yang simin, apakah bisa atau tidak. Saya ingin mencoba juga soalnya penasaran. Dia simin memakai display yang ini ya, mana simin from workspace. Nah, kita ke MATLAB, command window, kita A sama dengan 4 misalnya, A sama dengan 4 sudah terisi. Kita A masih variabel, sudah 4 padahal. Ini sudah hitung 4 ya, kita apply. Oke, kita sambungkan, taran apakah bisa. Invalid matrix variable workspace input. The matrix must be real, double, have 2 dimension or at least 2 column. The first column must contain time values, remaining column. Matrix values can be infinite or none. First column contain the blok masih error ya? Ya sudah lah, mungkin itu untuk sinyal. Kita akan coba lanjut ke yang fungsi berikutnya. Oke, itu fungsi yang keduanya kita lanjut ya. Kita akan mencoba operasi matematika, itu ada tambah kurang, tambah kali, dan kita akan coba kita lihat ada apa aja dulu ya. Math operation, nah sini ada add, kita pencet. Nah ini jangan add lagi, apa, divide. Kita cari yang ini, kita tambahkan, kita kalikan. Apalagi ya, subtract boleh. Lalu kita akan mencoba divide juga, nggak apalah, pembagian ya. Oke, lalu kita akan menginputnya itu melalui commonly used block node ini ya, sepertinya ini. Kita kasih, kita copy aja lah. Oke, 2 lagi. Nah
sambungan ini sini. Oke, kita ubah ini jadi 3 1, lalu kita tambahkan sini taruh coba. Nah ini 3 tambah 1 4. Lalu kita yang perkalian ya, kita ubah 5, terus ini 8. Kita lihat belum di itu ya. Oke, 40 itu perkalian, lalu ini adalah pertambahan dan pengurangan. 8 misalnya tambah 8 di 8 juga. Oke, lalu ini putaran lagi. 8 ditambah 8 sama aja 0. Lalu sini ada pembagian. Kita lihat ya. Kita coba 100 bagi 2. Oh iya, lupa inputnya belum. Sebentar ya. 50. Oke, itu untuk jangan matematika yang sederhana seperti pertambahan, perkalian, tambah dan kurang atau subtraction. Lalu ada pembagian. Oke, kita lanjut yang selanjutnya lagi. Oke, kita akan lanjut ya ke yang selanjutnya. Kita lihat dulu yang ini. Lalu kita akan apa lagi ya? Min max. Oh ya, kita ke vektor dulu ya. Pertama kita ke konstan, lalu ke gain, lalu kita ambil display yang tadi di sync ya. Mana itu? Oke, ini. Oke, untuk matriks itu kita ubah sini dengan cara 3 5 2 6. Ini seperti ini. Kita besarkan. Lalu sama untuk yang matriks kita ubah ke ini 1,9. Kebesaran lah 5 2. Salah. Oke, kita besarkan juga. Kita sambungkan. Oke, sini kita bisa lihat 3 dikali 1 3, 5 dikali 8 40, lalu 2 dikali 5 10, 6 dikali 2 12. Oke, itu kita singkirkan dulu ya di atas. Kita akan mencoba minimal dan maksimal. Kita pakai konstan, kita pakai 2 ya. Oke, mana itu min dan maksimal? Jadi ya, min dan maksimal. Kita pakai display yang tadi juga. Mana itu displaynya? Oke, ini kita pakai yang ini ya. Oke, kita tulis kayak tadi 1 9 4 5. Nah, lalu ini kita juga ubah 7, kita coba min 1 ya, kita coba minnya min 2, min 1, 6. Oh iya, kita lupa menambahkan depannya. Oke, ini semua kita sambungkan. Set.
lalu di sini kita ubah yang ini menjadi max ya, kita apply. Oke, kita run. Nah ini dia, seperti yang kita tahu max itu untuk mencari nilai maksimal ya, dari nilai yang tertingginya yang ada di 4 angka ini, yaitu 9, benar. Lalu di sini ada minimum, ya kebalikannya untuk mencari nilai terkecil. Di sini kita mempunyai -2. Ya, seperti itu. Mungkin kita, soalnya saya juga tidak bisa menjelaskan semuanya karena memang sangat banyak. Jika ingin dicoba, kalian bisa mempraktikannya. Ini untuk beberapa saja yang saya jelaskan, karena ini sangat banyak sekali teman-teman untuk fungsi matematikanya. Kita akan lanjut ke fungsi yang berikutnya. Oke teman-teman, karena kita tadi setelah mencoba ini matriks dan juga maksimal dan minimum, kita akan coba selanjutnya, itu user defined function. Kita bisa cari di bawah, tinggal cari saja user, di mana itu user defined function. Kita ambil yang fcn. Oke, kita ambil konstan dan juga kita ambil display. Oke, saya kurang mengerti tentang ini sebenarnya, user defined function, tapi saya tahunya untuk memanggil fungsi atau memberikan fungsi yang tidak ada di bagian di sini, seperti eksponen dan lain-lain. Sini saya akan mendefine sin ya. Setelah saya siapkan ini sin u. Oke, kita coba. Nah ini dia 0,81415. Ini adalah fungsi yang saya panggil, yang saya define, itu user define yang kemauan kita. Jadi gunanya itu untuk memberikan itu apa sih ini, user define ya, pokoknya ya logik yang enggak ada di Simulink ini. Kita panggil lalu ketik aja. Nah, kita katakan dulu, kita akan mencoba yang di tabel. Kita lihat untuk lookup tables, 1D lookup tables ini. Lalu seperti biasa kita auto display, kita sambungkan dulu. Pertama kita lihat datanya. Ini dia datanya, min 5 sampai 5. Ini min 5, min 1, min 1. Lalu 5 ada 1. Kita akan coba ubah 5 ini, coba ubah jadi 10. Coba apakah berhasil apa tidak. Apply. Oke, kita apply. Kita coba 1 dulu ya. 0,7616. Kita apakah benar. 1 mana 1? Ini 0,76. Betul, ini lihat tabelnya seperti ini. Karena memang yang terakhir ya, 5-nya itu adalah 10. Jadi grafiknya ini sangat menajam ini, seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke. Kita coba kelima, yang tadi kita setting 10 teran. Nah ini 10 juga. Sekarang gimana kalau kita coba melebihi 5, atau misalnya kita 7 teran 20, 28. Ini sebenarnya dia otomatis ya. Kita coba 6 berapa, 19. Ya memang sebenarnya saya kurang tahu gimana kalau itunya melebihi. Tapi kalau misalnya 4,5 misalnya, coba di 5,5. Oke, itu untuk yang 2 ini, yaitu user defined function atau fungsi yang tidak ada di sini Simulink.
Lalu ada tabel untuk melihat lookup tabel. Kita akan lanjut ke berikutnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita akan mencoba max dan dmax dan juga bus selector dan juga bus creator. Oke, yang pertama kita bukan ini, kita ambil dulu ini maxnya, max dan dmax. Lalu kita akan mengambil sinusoidal wave sinusoidal. Di mana engkau? Sebentar teman-teman, dia di mana itu? Ini ya. Sini. Kita buat dulu rangkaiannya ya, alurnya. Kita taruh sini. Kita juga ambil gain. Iya, low battery sahabat teman-teman, maaf. Itu cat saya belum saya lupa tes. Kita wiring aja. Kita taruh sini. Malah wiring deh. Wiring mulu nih, sabar. Ini untuk di max, ini ada max. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama kita wiring dulu nih, kita perhatikan saya. Jangan lupa scope ya. Mana nih scope? Scope kita butuh sekitar 3. Oke, kita rangkai. Set. Jadi kita ubah ke sini. Lalu yang ini kita membuat input ke situ. Kita gain aja ke 3 biar beda, soalnya ini emang max ini untuk nantilah saya kasih tahu. Nah, kita coba run. Nah, jadi max ini tuh untuk menggabungkan satu sinyal, menggabungkan 2 sinyal dari ini, rangkaian ini, dari sinusoidal ini. Kita lihat tuh 3. Kenapa ya ini beda? Soalnya yang kuning ini atau sinyal sinusoidal yang dipengaruhi oleh gain yang sudah mencapai 3 ini melewati sini dia ke max lalu ke scope. Sedangkan untuk yang 0 ini, yang 1 ini, itu dia tidak melewati gain ya, makanya dia tetap 1. Jadi set dia ke bawah situ. Nah, lalu ke sini. Nah, untuk di max ini kita langsung rakit ya, taruh di sini juga nggak apa-apa. Lalu ini kita pasangkan. Langsung beran. Error output. Oh iya, sebentar, salah. Kita taruh sini. Nah, di max ini untuk memisahkan dari 2 sinyal tadi ini. Mana sinyal hilang tadi? Sudah. Nah, sudah dia membedakan ini 1, ini 3. Jadi untuk memisahkan dari 2 sinyal tadi yang sudah digabung oleh max ini, itu namanya di max. Ada max, di max ya. Di untuk menghilangkan, di netralisasi, bukan beda itu mah. Saya matiin dulu ya sebentar. Oke. Lalu kita akan membuat bus creator. Membuat lagi, maksudnya mensimulasikan bus creator. Lalu kita butuh dua juga untuk dari ini. Sebentar. Yang ini kita sambungkan ke sini. Lalu yang ini kita sambungkan ke setelah gain ya, biar kelihatan 5-nya. 3-nya maaf. Lalu kita pasang sini. Yang ini kita pasang ke scope. Yang ini juga teran. Nah, ini 1. Lalu yang ini sinyal 2. Apa bedanya dengan yang di max sama max ini?
kurang lebih kayaknya emang cuman menambahkan ini displaynya, sinyal 1 sinyal 2, jadi kalian tahu sinyal 1 ini, sinyal 2 ini. Kalau yang ini kan nggak ada tulisannya tuh, sinyal 1 sinyal 2 harus dibuka dulu. Sama aja sini juga, sinyal 1 dari sini sebelum kena gain, sebelum sinyal yang tidak terpengaruh oleh gain, lalu sinyal 2 nya adalah sinyal yang terpengaruh oleh gain. Oke, mungkin itu untuk yang ini. Kita akan coba lanjut ke berikutnya ya. Oke teman-teman, karena kita tadi setelah mencoba ini yang boost dan max dan dimax, kita akan coba yang lainnya. Kita akan mencoba selektor dan switch. Cari dulu, biasanya kita cari, kita ambil power stand dulu, kita butuh 2. Lalu kita cari sync tadi untuk mengambil display, kita ambil 1 aja. Kita akan coba manual switch. Saya akan mencoba dulu ya, apakah bisa 3 ini. 4, 3, 5, 1. Kita besarkan. Min nih, ini min dah. Min 3, min 1, min 3, min. Kita coba tadi bisa apa tidak untuk angka atau hanya untuk suatu. Nah, ini dia 4351 ini untuk yang atas ya, switch, karena switch yang mencoba di itu yang atas. Coba matikan, kita coba ubah menjadi yang bawah, kita open. Nah, dia menjadi minus sesuai yang di bawah. Saya ingin mencoba sepertinya, kalau misalnya min dan maksimum bisa diubah juga ya sesuai keinginan kalian. Memang MATLAB ini banyak kegunaannya juga, bisa untuk kalian bereksperimen atau mungkin membuat simulasi. Bisa menggunakan MATLAB ya. Saya mau menggunakan MATLAB yang R230B 2023B. Lalu kita akan mencoba selektor. Oh iya, sebentar, yang ini juga bisa untuk sinyal. Kita coba yang sinusoidal, atau nggak perlu kita pakai yang sinusoidal aja. Lalu sama yang mana ini boleh kita lihat dulu. Nah, memang harus wiring nih. Oke. Salah, displaynya masih display yang ini. Kita harus ambil display yang scope, kita run, kita coba lihat. Nah, ini untuk dia mengambil sinusoidal yang di bawah, kita double klik, dia akan mengambil yang atasnya. Nah, betul ya teman-teman. Oke, lalu kita akan mencoba apa ini, akan mencoba yang selanjutnya, gerbang logika. Mana itu gerbang logika? Sebentar, saya cari terlebih dahulu. Port and subsystem, bukan. Oh, ini banyak banget ini ya, berarti ya. Sampai loadingnya seperti itu teman-teman.
Nah ini dia logical analyzer. Kita lanjut ke library lagi, kita akan menggunakan ini. Lalu displaynya seperti biasa yang ini juga, bukan ini scope, mana display, ini dia display, terbangin ya. Kita coba, kita lihat inputnya apakah sesuai dengan 1 dan 1 n 1 sama dengan 1. Kalau kita coba 0 nah 0 1 sama dengan 0 karena n ini harus sama. Kita coba 1 dan ini juga. Kita coba 2 1 deh. Oke, kita coba lagi ya, coba OR. Oke, 0 nah 1 0 di OR sama dengan 1. Lalu kita coba lagi 0 0 dia 0. Lalu kita akan mencoba NaN. Kita coba NaN lah. Oke, coba NaN 00 ya, 00 sama dengan 1 dia. Oke, benar 1. 10 harusnya 1 juga. 1 juga ya. Coba 1 1. Oke, dia 0. Oke. Itu untuk berbang logika. Kita lanjut yang selanjutnya ya. Oke, teman-teman, tadi sudah ya untuk switch selector dan logic system dan juga switch ya, manual switch. Lalu kita akan mencoba untuk subsystem. Kita pakai rangkaian tadi aja lah, nggak apa. Kita coba. Nah, ini subsystem. Bisa kita pencet. Nah, subsystem tuh gunanya apa? Gunanya nih untuk biar rapi aja. Nah, untuk rangkaian ini dan ini juga masuk tuh. Jadi kalian tuh tidak perlu membuat rangkaian tadi seperti tadi yang 1 2 itu banyak, nggak perlu. Jadi kalian subsystem aja. Ini juga ada beberapa subsystem lain yang bisa kalian coba-coba sendiri ya. Nah, ini subsystem. Kalian bisa taruh apa aja di sini tuh, bebas kalian. Ini adalah rangkaian untuk switch selector tadi. Lalu ini subsystem keduanya ada gerbang logika. Jadi gabungkan walaupun mungkin untuk agar kalian bisa membuat puluhan hingga puluhan rangkaian jadi jadi di satu set ini tanpa perlu memenuhkan layar monitor kalian ini. Jadi menggunakan subsystem ini sangat efektif untuk misalnya yang project besar misalnya. Oke. Lalu kita akan mencoba M system using M file ya, M file. Kita coba pakai gen ya. Makanya itu. Mana sinusoidal? Ini dia wave function. Lalu kita akan mencoba scope. Mana scope-nya? Scope yang di sync, mana sync? Ini dia scope. Misalnya kita coba 7. Ini 7 pastinya. Belum. Loh, ini kenapa ini nggak masuk ini? Tidak bisa ke 7. Coba 3. Loh, ini sine wave function. Oh, salah ini kayaknya. Kita harus yang mana nih? Di sini ke sih? Ya, salah ya ini ya. Salah makanya. Kita pakai yang sine wave aja. Yang biasa. Nah, kita coba 3. Nah, ini dia. Kenapa kayak gini nih? 1. Coba run. Seperti ini apanya saya tidak tahu. Kita coba ya di
MATLAB sebentar saya close dulu biar nggak bingung. Oke, MATLAB kita clear. PTP YCLC. Lalu kita itu akan new script. Misal kita X sama dengan 2, lalu Y sama dengan 3, Z sama dengan 4. Seperti ini bukan ya? Kita save as, kita di download. Oke, SM file, kita save. Will not able to run the file test unless you change its names. Must start with a letter and only letters or underscore. Satu coba, kita save, kita run ya. Start the current folder atau pad. Oke, coba ya, kita coba di sini. Kita coba X tadi berapa tuh? X nya 2 ya. Coba X yang 2, Z 4, Y 3. Coba kita kita run. Nah, ini dia 3. Full screen. Nah, ini kita kalau Z dia akan otomatis terdeteksi 4 karena belum di run. Karena di M file sudah di setting ya. Ini X, Y, Z 2, 3, 4. Kalian bisa menambahkan sampai AB sampai Z, bebas kalian. Jangan lupa di save, namanya juga nggak boleh ya. Itu harus di underscore ya kalau misalnya nggak boleh di spasi kayaknya. Terus kita run, kita add to pad. Nah, kita lanjut ke yang tadi, lanjut ke Simulink. Kita ubah, coba saya ingin coba tambah ya, nanti di save lagi. Oh ya, kalian mungkin bisa mencobanya sendiri ya. Maaf bila banyak yang terlewat atau nggak dicoba mas saya, soalnya memang banyak sekali untuk Simulink ini. Jika saya coba bisa sejam nanti kayaknya, mungkin memang sejam harusnya ya. Nah, mungkin video nanti bakal akan saya cepatkan juga ya, karena memang terlalu banyak yang harus dicoba. Walaupun saya tadi mencobanya dikit, tapi kan untuk menjelaskan juga sedikit panjang, mungkin bertele-tele saya karena saya juga masih belajar. Jadi mungkin teman-teman bila ada saran atau feedback bisa di komen aja. Saya mohon maaf bila ada kesalahan ya. Mungkin itu saja dari saya untuk perkenalan dari Simulink dan MATLAB ini. MATLAB ini aplikasinya, Simulink ini add-on ya. Jadi sekian dari saya Muhammad Farel Tevolevi, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.